Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penatua Wan Huo. Xiao Yan, ini klan Yao. Pria tua berambut merah itu dengan marah memelototi Xiao Yan sebelum dia berteriak tajam setelah melihat Yao Wangwi berjuang dengan semua kekuatannya di tangan Xiao Yan. Tetua ini, saya tidak berniat membuat masalah selama saya tinggal di klan Yao. Namun, jika ada yang menindas guru saya dan saya tidak akan begitu saja menerimanya. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wangwi yang terkejut dan ngeri di depan banyak orang. Suaranya rendah dan dalam saat dia berbicara. Little Yi di langit dengan cepat turun saat suara Xiao Yan terdengar. Setelah itu, dia berdiri di bahu Xiao Yan. The Purifying Demonic Lotus Flame mengelilinginya sementara panas yang mengerikan menyebar. Itu menyebabkan banyak wajah merasa sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka pernah melihat api surgawi yang begitu misterius. Saat Yi kecil bergegas turun, sosok hitam yang agak kuat di samping Xiao Yan bergeser satu langkah dan secara tidak sengaja memblokir lelaki tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu sangat kuat dan merupakan bintang 6 sejati Dou Sheng. Hanya Raja Utara yang bisa menghalanginya. Bahkan sudut mata penatua Wan Huo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiao Yan, terutama saat matanya mengamati tubuh hitam yang dingin dan acuh tak acuh di depan. Ketakutan muncul di matanya. Selama pertukaran sebelumnya, dia telah menemukan bahwa bahkan dia tidak dapat menang. Xiao Yan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu meski masih sangat muda. Apalagi, ada begitu banyak makhluk kuat di sampingnya. Bakat luar biasa seperti itu sebenarnya telah muncul di klan Xiao yang ditolak. Betapa iri. Kemarahan di wajah penatua Wan Huo perlahan-lahan ditarik. Dia mempelajari Xiao Yan. Prestasi Xiao Yan bahkan tidak kalah dengan iblis tua seperti mereka. Di antara generasi muda di seluruh benua, sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xiao Yan, hari ini adalah hari penting untuk klan Yaoku. Jika Yao Wangwi telah menyinggung Anda dengan cara apapun, dapatkah Anda melepaskannya karena klan Yao kita? Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata penatua Wan Huo tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Mereka memandang Xiao Yan dengan cara yang aneh. Mereka tidak menyangka seorang ahli dari bintang ke-6 kelas Dou Sheng tidak dapat menaklukkan Xiao Yan. Penatua Wan Huo. Sesepuh dari klan Yao mengungkapkan ekspresi yang berbeda setelah mendengar kata-kata Elder Wan Huo, menyebabkan mereka tanpa sadar berteriak. Dari cara mereka melihatnya, jika penatua Wan Huo menyerang, dia pasti bisa menangkap Xiao Yan. Pada saat itu, ini akan menunjukkan kepada para tamu ini bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyinggung martabat klan Yao. Namun, tutup mulutmu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Penatua Wan Huo dengan marah menegur mereka. Ekspresinya merosot ketika orang-orang ini memotongnya. Orang lain mungkin tidak bisa mengetahuinya, tapi dia jelas mengerti bahwa bahkan jika dia bertindak secara pribadi hari ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan melawan sosok dingin dan acuh tak acuh di samping Xiao Yan. Selain itu, masih ada Yi kecil yang memegang api setan lotus yang memurnikan dari samping dengan kebencian. Meskipun sesepuh merasakan keengganan yang besar di dalam hati mereka semua hanya menutup mulut mereka setelah mendengar teriakan keras penatua Wan Huo. Dengan pengecualian kepala klan, tidak ada yang bisa melampaui posisinya di dalam klan. Xiao Yan juga terkejut bahwa tetua ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam klan Yao, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ekspresinya yang suram dengan cepat menjadi sedikit lebih hangat. Xiao Yan, kamu tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangwi, kan?
Penatua Wan Huo sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih hangat. Guru. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya beralih ke Yao Lao. Jelas, dia hanya ingin mendengarkan pendapat gurunya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiao Yan. Akhirnya, mata mereka berhenti pada Yao Lao yang belum berbicara sejak awal. Karena Penatua Wan Huo secara pribadi melangkah maju, kita akan benar-benar berlebihan jika kita terus bersikeras. Yao Lao cukup tenang di depan banyak tatapan. Dia tersenyum tipis saat menjawab. Dia sadar bahwa secara alami tidak mungkin untuk benar-benar membunuh Yao Wangui sekarang. Bagaimanapun, klan Yao pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat itu. Karena Penatua Wan Huo telah memberinya jalan untuk mundur, dia bersedia mengambilnya. Bagaimanapun, dia sudah mencapai pencegahan yang dia inginkan. Elder Wan Huo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Matanya sedikit rumit saat dia melirik Yao Lao. Dia tidak pernah menyangka orang yang ditinggalkan klan ini akan benar-benar berakhir dengan prestasi seperti itu. Dia tidak hanya melangkah ke alam Du Sheng, dia bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampaui dirinya. Muridnya ini membuat para jenius dari klan Yao pucat jika dibandingkan. Jika saya memberi perhatian lebih saat itu, situasi saat ini mungkin akan sangat berbeda. Penatua Wan Huo menghela nafas dalam hatinya. Jika klan itu memberi perhatian lebih pada Yao Lao, kemungkinan dia akan mengembangkan perasaan yang tersisa untuk klan Yao. Dalam hal ini, hubungan antara Sky Mansion dan klan Yao akan cukup baik. Betapa disesalkan. Xiao Yan mengangguk setelah Yao Lao membuka mulutnya. Matanya memandang dengan acuh tak acuh pada Yao Wangui di tangannya. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke arah kelompok sesepuh. Para sesepuh buru-buru menerimanya dengan cara yang menyedihkan. Penatua Wan Huo. Baik guru saya dan saya mewakili seluruh aliansi Sky Mansion dalam perjalanan kami ke klan Yao. Guru saya adalah kepala aliansi. Statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu, saya berharap para sesepuh yang merasa statusnya sedikit lebih tinggi dapat mengendalikan sikapnya. Aliansi Sky Mansion saya mungkin hanya dibentuk untuk waktu yang singkat, tetapi kami tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengkritik kami secara acak. Xiao Yan menoleh, menatap Penatua Wan Huo, dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tidak merasakan sedikit pun ketakutan dan rasa hormat di depan tetua klan Yao ini. Dalam hal kekuatan, pihak lain mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Utara. Selain itu, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, Xiao Yan yakin dia bisa mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu sopan saat mengucapkan kata-kata ini. Semuanya diukur dari segi kekuatan. Penatua Wan Huo jelas menyadari kekuatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dia tampaknya tidak tersinggung dengan kata-kata Xiao Yan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, aliansi Istana Langit tidak kalah dengan klan Yao mereka. Jika seseorang membahas kekuatan tingkat atas, aliansi yang dimiliki leluhur Menara Pil, Xiao Chen, Xiao Yan, dan Raja Utara sebanding dengan klan Yao. Saat ini, hanya dari perspektif kekuatan antara kedua belah pihak, tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh banyak sesepuh, tetapi mereka tidak mau mengakuinya di dalam hati mereka. Penatua Wang Wei agak berkepala dingin. Ada kalanya dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Diri yang sudah tua ini akan menegurnya setelah ini. Setiap orang yang datang hari ini adalah tamu. Terlepas dari faksi mana kalian berdua datang atas nama, klan Yao kami akan memperlakukanmu sesuai dengan cara tamu seharusnya diperlakukan. Penatua Wan Huo jelas jauh lebih baik daripada Yao Wangui dalam hal kemurahan hati. Kata-katanya yang sopan membuat banyak orang mengangguk.
Cara bicara seperti itu jelas cocok dengan gengsi klan besar. Yao Wangwi menunjukkan ekspresi merah padam, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Jika penatua Wan Huo tidak terburu-buru pada waktu sebelumnya, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum jika dia bisa mempertahankan hidupnya. Elder Wan Huo mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sinar cahayanya keluar. Lampu secara akurat menembak ke mulut orang-orang yang telah berbicara jahat dan telah dipukuli oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia memerintahkan dengan suara lemah, karena tidak menghormati tamu, kalian semua diasingkan dari Gunung Obat selama 10 tahun. Pengawal besi, bawa mereka pergi. Beberapa sosok bergegas setelah kata-katanya baru saja terdengar. Setelah itu, sosok-sosok ini dengan brutal menangkap individu-individu yang tampak pucat itu dan melemparkannya keluar seperti anjing mati. Haha, Ketua Aliansi Yao, teman muda Xiao Yan, bolehkah aku tahu jika kalian berdua puas dengan hukuman ini? Elder Wan Huo memandang antara Xiao Yan dan Yao Lao saat dia tertawa dengan suara lemah. Xiao Yan mengagumi ketidakberpihakan Elder Wan Huo. Xiao Yan juga mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dengan sopan ke Elder Wan Huo. Bagaimana dia tidak bisa memahami maksud penatua Wan Huo? Kentang goreng ini untuknya untuk melampiaskan amarahnya secara acak, tetapi Xiao Yan tidak akan bisa mengejar pelanggaran Yao Wangwi. Lagi pula, pihak lain sudah menghukum anggota klan Yao mereka di depan umum. Ini sudah sangat larut. Jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, tolong ikuti saya ke puncak gunung. Haha, saya pernah mendengar bahwa teman muda Xiao Yan pernah menjadi juara pil gathering. Kemungkinan besar Anda juga sangat berhasil dalam hal penyempurnaan pil. Namun, upacara pengobatan klan Yao beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada pengumpulan pil. Setiap upacara pengobatan adalah pertemuan puncak para alkemis di benua Douqi. Jika teman muda Xiao Yan bisa muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan, gelar alkemis top di benua akan memiliki nama keluarga yang berbeda. Penatua Wan Huo membelai janggutnya. Nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Dalam hal kekuatan Douqi, dia harus melihat Xiao Yan sebagai orang yang setara. Namun, ketika berbicara tentang keterampilan alkemis, harga dirinya secara tidak sengaja terungkap. Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia mendengar kebanggaan dalam suara Elder Wan Huo. Dia secara acak berkata, saya diajari keterampilan alkemis saya oleh guru saya, tapi saya ingin tahu tentang guru alkemis terbaik di benua Douqi. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa berdebat dengan mereka. Haha, kamu pasti punya kesempatan. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengikuti upacara pengobatan dapat melakukannya. Penatua Wan Huo tertawa. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Setelah itu, dia terbang menuju gunung. Banyak sesepuh dari klan Yao mengikuti dari belakang. Xiao Yan meringkuk bibirnya setelah melihat punggung sesepuh klan Yao itu. Apakah klan Yao berencana untuk mendapatkan kembali beberapa wajah melalui perbaikan obat? Itu tidak tampak sederhana. Guru, ayo pergi. Mari kita pergi dan melihat apa yang disebut guru alkemis top dari benua Douqi. Xiao Yan tertawa. Dia menoleh untuk melihat Yao Lao yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, mereka berdua naik ke udara pada saat yang sama dan mengikuti sesepuh klan Yao dari jauh saat mereka semua dengan cepat bergegas ke gunung. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.